Halo bro, di sini ada kabar terbaru lagi tentang dunia perpinjolan. Bagi teman-teman yang jual beli pinjol legal ilegal, teman-teman harus tahu bahwa OJK akan melakukan pemblokiran data dan juga dia akan melakukan penagihan. Jadi teman-teman yang jual beli pinjol perlu Anda ketahui informasi ini karena sangat penting sekali bila Anda pahami. Jadi teman-teman tolong saksikan video ini sampai selesai. Di sini kita akan bahas tentang OJK akan melakukan pemblokiran data nasabah yang gagal bayar pinjol, sekaligus OJK akan melakukan penagihan kepada debitur yang gagal bayar. Ini terbaru tahun 2024. Jadi teman-teman tolong perhatikan ini. Dan sebelum gua akan melanjutkan dalam video ini, teman-teman yang belum menyalakan tanda loncengnya, silakan saja klik tombol loncengnya di bawah ini agar info terbaru dari tools pinjol teman-teman tidak akan ketinggalan. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini ada info terbaru lagi. Jadi teman-teman yang saat ini sedang menonton, yang saat ini sedang jual beli pinjol, perlu Anda harus tahu info terupdate ini karena OJK akan melakukan pembekuan data nasabah yang sudah gagal bayar pinjol. Bagaimana prosesnya itu terjadi bila Anda benar-benar gagal bayar di pinjaman online. Dan sebelum gua akan memberitakan informasi ini dan juga gua akan berikan solusinya nanti di akhir video, teman-teman silahkan saja klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar cepat berkembang dan lebih paham lagi untuk masyarakat yang belum tahu tentang pinjol. Dan juga teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, silahkan saja klik linknya dalam deskripsi dan nanti teman-teman jadi member dan bisa konsultasi melalui telepon asalkan teman-teman sudah bergabung dalam grup WhatsApp kita. Dan juga di sini gua akan beritahu juga tentang masalah join grup ya bro. Ini banyak sekali komentar-komentar yang gua dapati, terutama bagaimana cara masuk ke grupnya. Teman-teman jangan skip dulu video ini tapi dengarkan dulu, nanti habis itu baru join ke dalam grup Telegram kita. Kalian join dulu di link di dalam deskripsi. Setelah join kalian langsung japri kepada admin untuk melakukan verifikasi. Oke bro, lama-lama di sini kita akan tampilkan OJK melakukan pemblokiran data nasabah yang gagal bayar sekaligus melakukan penagihan kepada debitur yang sudah gagal bayar. Tampilannya seperti ini bro. Ya, di sini screenshotnya kita akan tampilkan ya. Ini melalui email bro. Kita akan bacakan. Selesaikan tagihan Anda sebelum pemblokiran data atau pembekuan data pribadi. Isinya, perihal pembekuan data pribadi perihal pembekuan data pribadi elektronik KTP yang terhormat nasabah pinjaman online. Kami dari tim Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau OJK. Anda terdeteksi melakukan pelanggaran sebagai nasabah karena telah mengingkari perjanjian digital pada kesepakatan di awal pengajuan. Jika tidak ada respon atau itikat baik mengenai pembayaran Anda, data Anda tentang riwayat pembayaran tagihan Anda akan diupload ke SLIK Sistem Layanan Informasi Kredit atau SLIK OJK. Dan di bawahnya itu ada link dan di bawahnya lagi juga ada link dan ada gambarnya. Nanti kita akan jelaskan tentang link ini. Itu yang pertama gambarnya. Yang kedua kita juga dapatkan seperti ini. Perihal pembukuan data pribadi elektronik, sama isinya bro ya, di email dan di pesan WhatsApp ini sama, artinya cuman kopas-kopas saja. Namun walaupun ini hanya sekedar bohongan yang dibuat oleh DC Pinjol, memang kayak gitu bro. DC Pinjol nagihnya dengan cara ngibul, bohongin dan nipu ya. Jadi dari kedua gambar yang tadi gue tampilkan itu adalah semua bohongan, gertakan saja. Ya, nanti kita akan bahas tentang kedua gambar ini ya. Tapi teman-teman dengarkan dulu. Ini adalah bohongan, gertakan, menakut-nakuti dan lebih parahnya DC-nya membawa OJK. Waduh, ya. Dan juga OJK juga sudah memberikan himbauannya seperti ini bahwa di bulan puasa masyarakat harus hati-hati
karena banyak sekali modus penipuan di dalam dunia pinjaman online. Apalagi sampai membawa OJK. Ini sudah pasti ini adalah bohongan, nipu ya, ngibulin ya, ini lebih parah banget tuh. Ya, dan kita akan fokus kepada linknya ya. Linknya ini bener asli, bukan phishing, tapi ini bener asli milik OJK. www.ojk.co.id, domainnya go.id ya, ini bener milik OJK. Namun isi linknya ini adalah tampilan halaman dari visi dan misi ya, visi dan misi website OJK ya. Jadi hanya visi dan misinya saja yang ditampilkan ya, bukan link phishing, tapi ini beneran sungguhan milik OJK. Dan dimana terlihat dari domainnya yaitu go.id dan subdomainnya nama websitenya adalah OJK dan subdomainnya adalah www. Ini bener milik OJK ya. Tapi isi dari emailnya ini dia mengaku-ngaku sebagai dari OJK. Waduh. Jadi ini bener nipu. Jika teman-teman mendapatkan pesan seperti ini, lebih baik diblokir saja, didiamkan, dan jangan sampai kalian ini mikirin masalah-masalah kayak gini. Fungsi DC melakukan pesan seperti ini adalah satu, untuk menipu agar si pelakunya mendapatkan keuntungan dari hasil pembayaran Anda. Artinya Anda diperas, bro. Yang kedua, bisa saja ini adalah DC pinjol dengan cara menagihnya, yaitu menakut-nakuti, menggertak dengan cara membawa atau kalimat OJK. Waduh ya. Dan juga teman-teman akan bertanya, Bang, ketika gagal bayar pinjol legal itu resikonya apa? Resiko yang terberat dari gagal bayar pinjol legal yaitu adalah segi terornya. Terornya yang sangat luar biasa, layaknya kayak pinjol ilegal. Yang kedua adalah suku bunganya. Ya, suku bunganya ini sangat luar biasa lagi. Ya, bagaikan rentenir, tapi kalau di pinjol ini adalah rentenir online. Yang ketiga adalah cara penagihannya, bro. Wow, luar biasa. Ya, jadi resiko-resikonya hanyalah seperti itu. Ya. Tidak ada resiko yang terberat seperti rumah disita, aset disita, datang marah-marah ya, atau datang rame-rame. Biasanya enggak kayak gitu, bro. Biasanya datang cuman satu orang untuk konfirmasi untuk melakukan pembayaran. Jadi teman-teman, kalau gagal bayar pinjol, ini hidup Anda merdeka. Tapi kalau Anda takut sama DC, takut dengan penagihan, hidup Anda makin hancur. Jadi lebih baik gagal bayar sekalian. Dan perlu Anda catat juga, OJK dalam dunia perpinjolan ini hanyalah wasit saja, hanyalah wasit. Pemainnya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Yaitu apa? Pemberi pinjaman itu adalah pinjol, penerima pinjamannya itu adalah Anda sebagai nasabah ataupun debitur. Nah, si OJK ini adalah wasit. Jadi kalau misalkan pinjol ini melakukan pelanggaran, dikasih tuh warning. Kalau nasabahnya ini melakukan pelanggaran juga, dikasih tuh konsekuensinya. Apa? Skor kreditnya buruk. Ya, kalau pinjol melakukan pelanggaran, satu, izinnya bisa dicabut, mendapatkan sanksi administratif, denda. Oh, dendanya luar biasa, bro. 500M, bro. Ya. Jadi 500M, bro, dendanya. Jadi teman-teman nggak usah takut gagal bayar pinjol. Tapi kalau teman-teman ada DC melakukan penagihan, seperti tadi yang gue tampilkan gambarnya, terutama di kontak darurat atau di luar kontak darurat, teman-teman jangan bayar. Jika ada DC pinjol melakukan penagihan di kontak darurat atau di luar kontak darurat, teman-teman nggak usah bayar. Kenapa nggak usah bayar? Karena jelas dia sudah melanggar kesepakatan. Ya, yang kedua, dia sudah melanggar aturan OJK. Apa aturannya? Bahwa pinjaman online yang sudah tercatat di OJK atau yang sudah terdaftar di OJK, pihak Dash Collection-nya tidak boleh melakukan penagihan di kontak emergensi. Ya, tidak boleh melakukan penagihan di kontak emergensi.
Artinya apa? Ketika ada DC melakukan penagihan di kontak emergensi, tandanya DC-nya sudah melanggar kesepakatan. Ya bro, ya teman-teman gitu. Jadi kalau ada DC yang menagihnya kasar secara langsung ataupun melalui telepon berkata kasar, menekan, memaksa, jangan dibayar. Tapi kalau ada DC yang nagihnya sopan, santun, memiliki SOP, kalian juga tanggapi dengan sopan juga. Karena apa? Karena dia pun juga bekerja, karena dia juga adalah petugas. Jadi dia melakukan tugasnya itu jadi dia juga melakukan penagihan juga, atau tugasnya ini secara prosedur ataupun SOP. Tapi kalau ada DC yang masih nakal-nakal nagihnya dengan cara kayak pinjol ilegal, teman-teman nggak usah dibayarkan. Ya, lebih baik gagal bayar ketimbang Anda mikirin DC lapangan, ketimbang Anda mikirin selik OJK. Jika warga negara Indonesia kreditnya macet ya bro, bahkan sampai banyak yang gagal bayar sini, apalagi orang-orang yang masih muda ya, generasi Gen ini kalau udah gagal bayar ya, kasihan nanti perusahaan-perusahaan keuangan ataupun perusahaan pembiayaan ataupun perbankan, mereka sudah nggak dapat konsumen lagi. Kenapa nggak dapat konsumen? Karena banyak masyarakat Indonesia yang skor kreditnya sudah macet. Tentu siapa yang rugi? Ya perusahaan-perusahaan perbankan, keuangan, dan bahkan juga pinjol. Karena mereka sudah nggak dapat konsumen lagi. Konsumennya sudah banyak yang gagal bayar. Jadi cara untuk memberantas pinjol adalah cukup gagal bayar saja. Jadi teman-teman harus Anda ketahui bahwa OJK tidak akan melakukan penagihan. Kenapa? Tugasnya OJK di pinjol ini hanya mengawasi sebagai wasit bro, bukan melakukan penagihan. Tapi kalau ada orang lain ngecat Anda, email Anda, lalu orang tersebut membawa nama OJK, lebih baik dihindarkan saja. Karena jelas itu adalah modus penipuan. Dan bahkan juga tadi sudah di awal gue sampaikan bahwa OJK pun sampai mengeluarkan himbauannya. Ya, himbauan tadi sekalian sudah lihat, ini gue tampilkan lagi himbauan seperti itu. Jadi teman-teman di bulan puasa ini teman-teman harus hati-hati karena banyak sekali modus penipuan. Kenapa banyak modus penipuan? Karena orang lagi lapar-laparnya. Jadi teman-teman harus cermat, jangan gegabah, jangan mengambilkan keputusan langsung mengeksekusi, jangan bro. Ini bisa-bisa teman-teman malah rugi ya bro. Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.